Sayulang mandau, usia
Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis dan seluruh pelayan di HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini, baik di rumah masing-masing maupun dimanapun tempat berada. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita beribadah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 17. Untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya isi iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441. Seluruh
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Lukas 9 ayat 23, demikian bunyinya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169. Kami undang untuk berdiri. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salib-Mu. Ku buang di batu dunia demi darah-Mu yang kudus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Yesus membasuh
Firman Tuhan, epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat.
Warta Jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan topik kepemimpinan yang menghamba. Warta pertama, pemberkatan perkawinan. 1. Telah menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di Church in Bethesda, Wilson Lane, Bethesda, Madison, USA, yaitu nama Pahica Ruth Jeani Samosir, alamat Hang Tua Raya nomor 27 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putri Bapak Situa Partogi Samosir, Ibu Juni Magdalena Boru Panggabean, dengan nama Love Devangelo Adams, alamat Butts Creek Road, Mechanicsville, Madison, USA, Jemaat Lutheran Church Bethesda, Amerika Serikat. Putra Bapak Willie Finley Adams, Ibu Rhonda Lynn Adams. Kiranya Tuhan memberkati pemberkatan ini. Yang kedua, warta kedua. Hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 9 di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran, yaitu nama Yohana Valentin Sintauli Boru Sihombing, alamat Pondok Kelapa Permai, Blok CC nomor 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Putri dari Bapak Manahan Beni Sihombing, almarhum Ibu Theodora Boru Batubara, dengan tunangannya nama Benny Hoffman Siregar, alamat Jalan Nilam Raya nomor 21, Rawamangun, Jemaat HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Putra Bapak Situa Terman Siregar, Ibu Korliana Boru Pandiangan. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia. 1. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020, Nyonya Meltrina E. Panjaitan Boru Lumban Tobing, umur 90 tahun, alamat Jalan Panglima Polim 5 nomor 27 Jakarta Selatan, Sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 5 Oktober 2020 di San Diego Hills. Yang kedua, pada hari Jumat 9 Oktober 2020 telah meninggal dunia Nyonya Telma Marbun Boru Marpaung, umur 87 tahun, alamat Jalan Mampang Perapatan 14 nomor 3A, Jakarta Selatan, Sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 di San Diego Hills. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, penghiburan. Pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 19 WIB akan diadakan penghiburan kepada pertama keluarga Nyonya Rumondang Siregar Boru Hutahayan atas meninggalnya almarhum Bapak Halomuan Siregar, dan juga kepada Carolina Silitonga atas meninggalnya Nyonya Tiurlan Silitonga Boru Siregar.
Diharapkan seluruh jemaat, terlebih khususnya sektor Sion, dapat mengikuti acara penghiburan tersebut secara virtual. Yang keempat, pangocapkon pendeta. Hari ini Minggu 11 Oktober 2020 di Kebaktian Bahasa Batak pukul 8 telah dilaksanakan pangocapkonon pendeta Ferison Razoki Pasaribu STH yang sebelumnya melayani di HKBP Kalideres Distrik 8 DKI Jakarta untuk menjadi pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Yang kelima, pelantikan pengurus dewan-dewan dan seksi-seksi. Pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 di Kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10 diadakan pelantikan pengurus Dewan Diakonia periode 2020-2024 dan pengurus seksi-seksi periode 2020-2022. Nama-nama dapat kita lihat di dalam warta cetak. Khusus untuk PKM, Punguan Keluarga Muda akan ditetapkan kemudian. Seksi Remaja. Program WeTalk yang ke-23 akan kembali diadakan pada hari Minggu siang ini setelah ibadah tanggal 11 Oktober 2020 dengan tema Favorit Leader dengan jadwal sebagai berikut: kelas 7 SMP mulai jam 11.25, kelas 8 SMP mulai jam 13, kelas 9 SMP mulai jam 15, kelas 10 SMA mulai jam 15.15, kelas 11-12 SMA mulai jam 17. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remaja untuk dapat mengikuti kegiatan WeTalk tersebut. Puji Tuhan, pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang lalu, remaja telah mengadakan pemilihan pengurus periode 2020 sampai 2022 dan pengurus-pengurus setiap angkatan. Nama-nama dapat dibaca di dalam warta cetak. Yang ketujuh, sermon ama. Pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 18 akan diadakan sermon ama bersama keluarga dengan tuan rumah keluarga Situa L.O. Siahaan Inang Boru Marpaung, dan akan dilanjutkan dengan perayaan ucapan syukur ulang tahun perkawinan emas yang ke-50. Yang kedelapan, PSBB DKI Jakarta. Sehubungan dengan diperpanjangnya PSBB total di Jakarta, maka ibadah minggu di gereja baik dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui live streaming sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada semua jemaat dan parhalado untuk beribadah di kediaman atau di rumah masing-masing. Untuk HKBP Gandaria, warta jemaat HKBP Kebayoran Gandaria dapat dilihat di WA Group HKBP Kebayoran Gandaria. Warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak pada hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya di dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera yang dari arah Bapa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara sekalian dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan kasih-Nya juga yang menjadikan kita boleh beribadah pada saat ini dan menjadikan rumah kita menjadi mesbah tempat penyembahan kepada Tuhan. Dalam minggu kita hari ini, firman Tuhan diambil untuk menjadi khotbah dan renungan bagi kita. Diambil dari kitab Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai yang ke-45. Saya baca buat kita, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata padanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tapi kata Yesus pada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat, Yesus." "Kami dapat." Yesus berkata pada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ketika murid-murid Yesus berkumpul dan ada yang memberanikan dirinya datang kepada Yesus meminta, "Tuhan, kami membutuhkan sesuatu yang harus kamu kabulkan." Mungkin itu dalam pengertiannya, cuman mereka nggak sampai katakan harus kamu kabulkan, tapi di dalam hati dan pikirannya semoga ini terkabulkan, kan gitu. "Kami ingin meminta sesuatu. Di kemuliaan-Mu izinkan kami duduk, satu di kiri, satu di kanan, atau satu di kanan, satu di kiri." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya semua orang punya keinginan. Setiap kita punya keinginan. Keinginan untuk ini, itu, dan sebagainya. Cuman ada yang terkadang malu-malu untuk menyampaikannya. Maunya aku beginilah, tapi dia tutupin. Itu makanya ada yang cinta terpendam, kan? Ada yang suka misalnya sama seseorang, seorang pria mungkin misalnya menyukai seorang wanita, atau ibaratnya kayak song leader kita ini, dokter kita ini kan, ada yang suka padanya, tapi dia malu-malu nggak disampaikan, kan gitu.
Jadi nggak tahu dia. Padahal dalam keinginannya Romanian udah suaranya bagus, kerja lagi, waduh bahagialah kalau bisa bersama dengan dia. Cuman malu-malu, nggak disampaikan. Tetapi ada memang yang menyampaikannya bahkan tidak malu-malu, lebih dari segalanya. Kalau perlu halalkan segala cara untuk menggapai hal-hal ini. Nah itu. Dan saya kira hampir semua dan semua manusia yang katakanlah yang sudah mengetahui rasa asam, pahit, manis gitu. Misalnya anak-anak udah mengetahui bagaimana rasa permen, bagaimana rasa McD dan lain sebagainya, pasti mereka sudah mulai punya keinginan. Ada yang malu-malu menyampaikannya, ada juga yang gumarapus, ya kan? Apa bahasa Indonesia gumarapus ya? Ya pokoknya disampaikan aja begitu. Tidak peduli caranya bagus atau tidak, orang sakit hati atau tidak. Nah ini semua manusia seperti itu. Dan memang mempunyai keinginan tidak salah. Hanya persoalannya sebagai orang Kristen, di dalam keinginan-keinginan kita adalah bahwa sebanyak apa keinginan kita yang kita sampaikan terjadi dalam kehidupan kita daripada keinginan Allah. Ini yang harus menjadi persoalan bagi kita. Maka untuk itu coba ceklah dengan doa-doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh apa, sebanyak apa keinginan kita yang kita inginkan terjadi daripada keinginan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Sebanyak apa kita berdoa, Tuhan, saya adalah hamba-Mu, saya adalah umat-Mu yang Engkau telah tebus, kuatkan aku untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia ini. Seberapa banyak kita berdoa seperti itu daripada doa-doa konvensional kita, Tuhan berilah aku ini, berilah aku ini, berilah aku ini, berilah aku ini. Nah ini yang menjadi sering sekali persoalan dalam kehidupan perjalanan panjang kerohanian kita. Sehingga untuk itu Yesus menegur. Kenapa mereka meminta? Ya. Meminta kalau engkau sudah sampai karena mereka melihat sebentar lagi Yesus sudah akan sampai ke Yerusalem. Dan tentu mereka berpikir bahwa Yesus ini akan menjadi satu raja yang luar biasa. Sebentar lagi akan ada kemuliaannya. Lalu untuk itu Yesus mengkoreksi dan memberikan satu pertanyaan yang sifatnya untuk melihat kesungguhan mereka. Sesungguhnya engkau anakku, kamu sebetulnya kurang tahu apa yang kamu minta. Saudara-saudara, hampir banyak seperti itu kita. Kadang-kadang kita meminta apa yang enggak kita mengerti. Apa yang enggak pantas kita minta. Tetapi memang seperti yang kita sampaikan tadi, enggak salah kita meminta, enggak salah punya keinginan. Maka Yesus memberikan pertanyaan yang sifatnya juga mungkin menguji. Apakah engkau dapat meminum dari cawan yang akan kuminum? Dan apakah engkau mau menerima baptisan seperti yang harus saya terima? Mereka cepat menjawabnya, dapat. Karena apa? Biarlah. Padahal mereka pasti tahu itu kalau cawan dan baptisan yang dimaksud Yesus, kita boleh sejenak terarah kepada doa Yesus ketika di Taman Getsemane kan, ketika dia mau disalibkan, dia dengan rasa gelisah dan rasa apa dia berdoa, ya Bapa, jikalau mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Ini ada orang-orang banyak yang menyanyikan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Itu luar biasa. Yesus berdoa seperti itu. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cuman sayangnya ya Tuhan luar biasa, dan kita memang akui kesungguhan mereka dalam meminta itu. Ketika itu disampaikan, apakah kamu dapat? Dapat. Mereka berpikir, wow, ini kan kemuliaan sebentar lagi, nggak jauh lagi nih dari Yerusalem. Ya, biarlah sedikit mengalami kesulitan, biarlah sedikit mengalami hujatan, biarlah sedikit mengalami tantangan dan lain sebagainya. Lalu Yesus mengatakan, kamu memang akan minum itu. Kamu akan seperti menyatakan sesuai dengan kesanggupanmu. Kau akan meminum, kau akan menerima baptisan itu, artinya kamu akan turut menderita dalam perjalanan ini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah persoalan sampai di situ? Yesus selalu mencoba mengajar, menyadarkan, membuka dengan baik mata hati dan pikiran orang banyak, termasuk para murid-muridnya. Perdebatan sesaat tadi itu menimbulkan sedikit kemarahan bagi murid-murid yang lain. Mereka mengatakan, aduh gimana nih si Yakobus dan Zebedeus. Padahal sebetulnya mereka juga sama seperti kita, sama seperti mereka. Siapa kita yang gak ingin kemuliaan? Ya kan? Siapa kita yang tidak ingin hebat, pangkat dan sebagainya? Hanya ada yang malu-malu, ada yang enggak, ada yang gumarapus, ada yang menyogok, ada yang harus ya katakanlah mungkin harus menjegal yang lain dan sebagainya. Ada juga mungkin demi satu pekerjaan atau demi satu kedudukan dia harus menjegal yang lain, harus paruh-paruhan atau menjelekkan yang lain, menfitnah yang lain. Ada juga yang seperti itu. Tidak salah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita memang berkeinginan seperti itu. Tetapi apakah benar itu yang mereka lihat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mau dicelikkan mata rohani dan juga mata jasmani kita, bahwa sesungguhnya hal tentang duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau sampai kepada Firdaus, tempat perhentian kita, itu ditentukan bagaimana kita benar-benar menerima anugerah dan hidup di dalam anugerah penebusan itu, dan mau hidup di dalam pengajaran damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus. Itu makanya Yesus meminjam perumpamaan tentang bagaimana penguasa-penguasa di dunia ini melakukan pekerjaannya. Sebab sesungguhnya Paulus mengatakan di dalam Roma 13, itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 4, ayat 5 itu kita lihat bahwa sebagai orang Kristen kita dituntut atau diminta untuk tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, karena pedang yang ada pada mereka itu adalah yang diizinkan dan perkenankan Tuhan. Sehingga dengan pedangnya, dengan kekuasaannya, sebetulnya ini nggak boleh kita sorot seperti yang diungkapkan para orang-orang sekarang. Wah, ini pemerintah ini memaksakan kehendak dan sebagainya. Enggak. Semua kepemerintahan itu dengan perkenan Tuhan. Sebagaimana Daud itu diizinkan Tuhan, atau Saul diizinkan Tuhan untuk menjadi raja, Daud diizinkan Tuhan untuk menjadi raja, dan tentu ini juga pemerintah-pemerintah yang ada di belahan bumi ini menurut Alkitab mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Hanya saudara-saudara ketahui bahwa pemerintah yang ada di dunia ini mereka memiliki pedang kekuasaan atau kekuatan. Mereka memiliki jaksa, mereka memiliki polisi, mereka memiliki tentara dan sebagainya untuk memberikan hukuman bagi mereka yang tidak mau pernah taat, bagi mereka yang suka melanggar hukum, dan juga memberikan apresiasi.
Maka di dalam perjalanan pelayanan dan di dalam kerajaan surga itu berbeda sekali. Itu sangat berbanding terbalik. Hal duduk di kerajaan surga itu bukan berarti persoalan melakukan pekerjaan baik. Karena di kekristenan kita tidak mengandung, tidak menganut atau tidak pernah diajarkan bahwa sebanyak-banyaknya engkau berbuat baik maka engkau kelak akan ditimbang pahalanya. Enggak. Tidak ada itu di dalam kekristenan. Perbuatan baik, melayani sesama, memuliakan Tuhan itu merupakan karakter orang kudus milik Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus. Makanya ketika Yesus tersalib dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Ya kan, ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik pada khalayak ramai di situ. Ya tuh, misalkan Maria menangis-nangis, anakku apa, itu dia bantah, "Hai ibu, inilah anakmu." Kan katanya kepada para murid-murid itu, bukan dia lagi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita tidak bisa mempersamakan kekuasaan sekular pemerintahan dengan yang ada di kerajaan surga atau di gereja. Pemerintah bisa memberikan hukuman dan juga apresiasi bagi mereka yang berprestasi. Tetapi kalau engkau melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja, itu bukan dalam rangka supaya diapresiasi, dikatakan, "Waduh baik, satu keluarga ini cukup luar biasa." Enggak, karena kalau engkau mengharapkan itu, maka upamu hanya seperti itu. Tak ada. Makanya kalau kita hidup di dalam gereja, hidup di dalam iman Kristen, di dalam iman Kristen yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dengan baik, dan semua apapun yang kita lakukan terdedikasi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan supaya kita nanti duduk di sebelah kiri atau duduk di sebelah kanan. Kalau yang duduk di sebelah kiri atau duduk di sebelah kanan atau di dalam kerajaan surga, itu Tuhan sudah sediakan. Dan dia yang akan tentukan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Karena apa? Tidak semua perbuatan baik itu dilakukan dengan tulus atau dengan keinginan luhur untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang untuk berbuat baik, untuk mengambil kemuliaan Tuhan bagi kemuliaannya. Ini yang harus kita koreksi. Apalagi sekarang kita akan mau melakukan pelantikan bagi para pelayan-pelayan. Bagi siapa saja, kita akan sangat menyambut dan bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak warga jemaat yang mau ikut tugas dalam pelayanan gereja. Tapi saudara-saudara, biarlah pelayananmu itu adalah menjadi dupa yang harum atau persembahan yang sangat khusus bagi kemuliaan Tuhan. Bukan dalam rangka, "Tuhan, aku nanti sebelah kiri, aku sebelah kanan." Enggak. Apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan ini, apapun yang saudara lakukan di dalam pelayanan kehidupan bergereja dan beriman, bukan dalam rangka supaya duduk di sebelah kiri, supaya duduk di sebelah kanan. Tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan lewat pelayananmu, dan tentu Tuhan akan tempatkan umatnya. Karena apa? Jauh sebelum kita menginginkan, meminta sesuatu kepada Tuhan, dia sudah datang menebus kita. Dan hebatnya, tanpa kita minta maaf, minta ampun, dia sudah datang melakukan penebusan dengan darahnya yang kudus. Mau apa lagi? Semua sudah diberikan. Semua Allah sudah berikan. Yesus sudah memberikan semua. Bahkan sampai tetes darah penghabisan. Tidak ada lagi. Yang ada adalah, saudara, maukah engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Sehingga jati dirimu adalah benar-benar orang yang ditebus, orang yang diampuni, orang yang dikasihi. Dan kemudian orang yang ditebus, diampuni, dan dikasihi ini memiliki karakter ilahi yang benar-benar
melakukan segala pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika engkau mau melakukannya itu dan engkau ingin supaya engkau yang dimuliakan, ketahuilah kalau bahasa Bataknya tarhirim doho inang, tarhirim doa mang disi. Karena Yesus Allah Bapa kita sebetulnya sudah memberikan kemuliaan itu lewat penebusan. Jadi saya juga menyambut sahabat-sahabat yang mempersembahkan diri untuk turut dalam tugas pelayanan ini, dan tentu saya akan luruskan pemahaman kita, biarlah apa yang saudara dan bersama dengan kami lakukan di tengah-tengah gereja kita, mari kita lakukan semuanya dan kita dedikasikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau sapa jemaat yang di rumah. Apa kabar sahabat-sahabat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Tentu selama 1 minggu ini ada banyak hal-hal yang engkau alami. Mungkin ada yang sedang sakit. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi kami mengetahui ada amang sintua butar-butar, ada amang LWB, ada amang sintua marpaung, dan sebagainya. Ya, mungkin saudara sekarang sedang kurang sehat. Kami mau berdoa buat saudara sekalian. Ketahuilah bahwa Yesus sangat mengasihimu. Bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka oleh karena perpisahan dengan orang yang dikasihinya, saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa engkau adalah orang yang ditebus, diampuni dan dikasihi. Maka karakter kealahan itu ada padamu. Oleh sebab itu sekarang mari bangkit, ya. Ketika Tuhan sudah mempermuliakan orang-orang yang kita kasihi, maka sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah kita ikhlas dan rela, dan selanjutnya mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan terimalah penghiburan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di sampingmu. Dia menghapus air matamu dan dia mengobati hatimu yang remuk redam oleh karena kesedihan ataupun oleh karena apa saja. Dan tentu ada keinginan-keinginan yang banyak dalam cita-cita keluarga atau rumah tangga. Mari sekarang bersama-sama kita doakan dengan satu permohonan yang diakhiri. Jadilah kehendakmu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, amangnya, inangnya, engkau begitu dikasih Tuhan. Engkau begitu orang-orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Dan tentu ada banyak kesukaran-kesukaran. Sekarang waktunya kita mengatakan, Tuhan jadilah kehendakmu. Bersama dengan engkau aku akan jalani kesukaran apapun itu. Karena bersama denganmu saya pasti akan menang. Akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama menyampaikan semua hidup dan kehidupan kita dan kepada Dia yang pemilik kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan ditebusnya kita dengan darahnya itu artinya kita adalah milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, Yesus yang memilih kita, menginginkan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, selamat menabur kebaikan, dan bagi yang akan kami lantik dan yang akan menjadi pelayan-pelayan bersama dengan saya, bersama dengan para ladu untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di gereja ini, ketahuilah bahwa engkau adalah spesial. Karena bukan karena kuat dan hebatmu, bukan karena kuat dan hebatku, kehebat kita terpilih untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kebenaran dan kebesaran Tuhan. Maka semakin merendahlah dan ketahuilah tuayan sudah menguning. Saatnya Dia memberangkatkan para penuai, biar kemuliaan Tuhan semakin nyata. Sekali lagi, selamat menabur kebaikan. Tuhan memberkatimu. Amin.
Bapa, terima kasih buat berkat dan kasih sayang-Mu yang sudah mengasihi kami dan menghantar kami boleh beribadah dan boleh menyembah Engkau. Biarlah apa yang kami akan lakukan dalam tugas-tugas pelayanan ini itu terdedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang akan melanjutkan tugas-tugas pelayanan bersama dengan kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Begitu juga mereka yang tengah berduka, hapuslah air matanya. Engkau yang mengobati hati yang redup redam oleh karena perpisahan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tolonglah Tuhan Yesus, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Berkatilah kami sekalian, biarlah pelayanan gereja-Mu ini semakin menyatakan kemuliaan-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan. Kita memasuki acara pelantikan seksi-seksi. Abang nyanyi satu ayat. Oke. Baru masuk ke surat keputusan. Mari sambil kita nanti bernyanyi, saat menyanyi nanti yang akan dilantik maju, kita nyanyi nomor 395 ayat 1. Surat keputusan Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kebayoran nomor SK-30-D-8 Romawi
garing R3 garing H1 garing 10 Romawi garing 2020 tentang Dewan Diakonia periode 2020-2024 dan pengurus seksi periode 2020-2022. Pendeta HKBP Resort Kebayoran menimbang bahwa periode kepengurusan dewan-dewan, majelis perbendaharaan, bendahara jemaat dan sekretaris jemaat periode 2016-2020 serta pengurus seksi periode 2018-2020 telah berakhir pada akhir Februari 2020. Memutuskan menetapkan pengurus Dewan Diakonia dan Dewan lain periode 2020-2024 sesuai lampiran surat keputusan ini. Kedua, pengurus seksi-seksi periode 2020-2022 sesuai lampiran surat keputusan ini. Ketiga, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal Aturan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Keempat, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Petikan, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunya. Salinan, surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 2. Majelis Resort HKBP Resort Kebayoran, 3. Pelayan tahbisan HKBP Kebayoran Baru dan pengurus seksi, 4. Semua dewan-dewan, 5. Arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2020, ditandatangani oleh Pendeta HKBP Resort Kebayoran, Pendeta Timbul Sitanggang MTH. Nama pengurus Dewan periode 2022-2024 dan pengurus seksi periode 2020-2022 dapat dibaca di warta cetak melalui website gereja dan di layar Zoom. Para pengurus dewan maupun seksi dapat mengikutinya dengan seksama di rumah masing-masing melalui Zoom. Kami perkenalkan pengurus Koinonia. Koinonia Sintua Leo AM Hutagalung sebagai ketua. Kedua, Sintua Beri Tamba sebagai anggota. Ketiga, Sintua Nyonya Rohani Lumban Batu Boru Sitompul. Keempat, Sintua Robin Silitonga. Kelima, Alfonso Hutagalung sebagai anggota. Susunan pengurus seksi Dewan Koinonia. 1. Sekolah Minggu, Nyonya Gebi Sihotang sebagai ketua. Seksi Remaja Daulat Pakpahan sebagai ketua. Ketiga, Seksi Naposo Bulung, Alexandra Tampu Bolon sebagai ketua. Keempat, Seksi Perempuan, Nyonya Sophia Hutagalung Boru Raja Guguk sebagai ketua. Khusus untuk utusan distrik adalah Nyonya Carolina Siahaan Boru Hutapea. Keenam, Seksi Bapak Ivan Nainggolan sebagai ketua. Seksi Lansia, Sitwa Bagintan Butar-Butar sebagai ketua dan pelaksana tugas Sintua Monang Sitorus, Nyonya Rosiani Sihombing Boru Sianturi sebagai sekretaris. Demikian nama-nama susunan pengurus Dewan Koinonia dan seksi-seksinya. Seksi remaja. Seksi remaja sudah disebut, seksi remaja Daulat Pakpahan sebagai ketua. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dari Dewan Koinonia yang akan kami lantik di gereja ini atau juga saudara-saudara yang harus kami lantik di rumah, dengarkanlah dan ikutilah dengan baik. Sebelum saya menetapkan dan melantik saudara sekalian, saya ingin menyelidiki hatimu. Pertama, maukah saudara sekalian bersama dengan kami menyatakan kebenaran firman Tuhan, melakukan pelayanan ini sebagai kelengkapan seksi di Dewan Koinonia periode 2020-2022. Yang kedua, maukah
saudara sekalian, saya lantik untuk melakukan tugas pelayanan ini bersama dengan kami. Apakah saudara sebagai parhalado partohonan atau juga parhalado so partohonan, non partohonan, non tahbisan? Apabila saudara-saudari sekalian bersedia, maka jawablah, ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan saya melakukan semuanya itu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan perkataan dan firman-Nya kepada saudara sekalian. Maka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya mengangkat dan menetapkan saudara-saudara sekalian sebagai pelayan dan sebagai seksi di tengah-tengah gereja kita HKBP Kebayoran, parhalado non tahbisan. Lakukanlah semua kegiatan itu sesuai dengan aturan gereja dan standar operasional gereja, dan biarlah Tuhan Yesus dimuliakan dengan pelayanan ini. Amin. Ada SK-nya? Ada semua ada di dalamnya. Jadi satu aja. Ada di dalam. Nanti dibagi semua ya. Satu aja perwakilannya. Oke. Susunan pengurus Dewan Diakonia 2020-2024. Gak usah lagi, marturi aja langsung. Tadi kan sudah. Dewan Marturia. Susunan pengurus Dewan Marturia: Sintua Marpin Panggabean sebagai ketua, Sintua Firman Hutapea sebagai anggota, Sintua Binsar Situmorang sebagai anggota, Sintua John Hot Simatupang sebagai anggota, Sintua Nyonya Mahda Nababan Borusitorus sebagai anggota. Susunan pengurus seksi di Dewan Marturia yang diwakili oleh ketuanya masing-masing. Pertama, Seksi Pekabaran Injil, Nyonya Hoslin Slitonga Borusitompul, Nyonya sebagai ketua, Nyonya Hertina Panggabean Borusilaban sebagai sekretaris. Kedua, Seksi Musik, Christopher Hutagalung sebagai ketua, dan Nasya Syohombing sebagai sekretaris. Demikian nama-nama pengurus Dewan Marturia dan Seksi Dewan Marturia periode 2020-2022. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dari Dewan Marturia, sebelum saya menetapkan dan melantik saudara sekalian yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah, dengarkanlah. Dan sebelumnya saya ingin menyelidiki hati saudara sekalian. Apakah saudara sekalian bersedia untuk melakukan tugas dari departemen, dari seksi Marturia sebagai seksi pekabaran Injil, musik, dan ibadah untuk kemuliaan Tuhan? Apakah saudara mau melakukannya itu sesuai dengan aturan, peraturan gereja kita, dan juga sesuai dengan standar operasional gereja kita? Yang kedua, apakah saudara-saudari bersedia mendedikasikan semua pekerjaan dan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan? Dan apakah saudara-saudari sekalian bersedia saya lantik dan saya tetapkan bersama dengan kami, apakah sebagai parhalado partohonan atau pelayan tahbis, non tahbisan, untuk melakukan pelayanan ini demi kemuliaan Tuhan? Apabila saudara-saudari sekalian bersedia, jawablah, saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan saya
melakukannya itu. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara sekalian. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saya tetapkan dan saya bangkitkan saudara sekalian sebagai pelayan bersama dengan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan dan menguatkan saudara sekalian. Amin. Tunggu. Ini perwakilannya nanti bagi semua. Nanti setelah diakonnya, kalian perwakilan datang ke sini. Saya mau menghadapkan ke hadapan jemaat. Oke. Yuk. Dicoba nentuluh halak perwakilan sudah. Susunan pengurus Dewan Diakonia 2020-2024, Situa Romondang Boru Raja Guguk sebagai Ketua, Situa Brigida Boru Lumban Tobing sebagai anggota, Sintua Nyonya Susana Tambunan Boru Sitomorang sebagai anggota, Nyonya Titi Siahaan Boru Siagian sebagai anggota, Nyonya Tio Siahaan Boru Sibabiat Simamora sebagai anggota. Susunan pengurus seksi Dewan Diakonia periode 2020-2022. Yang pertama, seksi sosial Nyonya Ida Tobing Boru Simbolon sebagai ketua. 2. Seksi pendidikan Nyonya Renova Lumbanto Ruan Boru Tambunan sebagai ketua. 3. Seksi kemasyarakatan Nyonya Selvi Tamba Boru Sitomorang sebagai ketua. 4. Seksi kesehatan Situa Dr. Nyonya Wati Sitompul Boru Samosir sebagai ketua. Demikian susunan pengurus Dewan Diakonia 2020-2024 dan susunan pengurus seksi Diakonia periode 2020-2022. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum saya menetapkan saudara sebagai Ketua Dewan Diakonia dan pengurus Dewan Diakonia dan juga sebagai alat kelengkapan yaitu sebagai seksi di jajaran Diakonia HKBP Kebayoran Baru, saya ingin menyelidiki hati saudara sekalian. Apakah saudara yang ada di sini atau juga yang sedang di rumah saudara saat ini akan kami lantik, maka dengarkanlah. Apakah saudara sekalian bersedia untuk melakukan tugas-tugas pelayanan sosial di tengah-tengah gereja kita sebagaimana yang diaturkan dalam Podatohonan Sintua buat para ladu Sintua dan juga sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam aturan peraturan dan standar operasional Gereja HKBP Kebayoran Baru, juga ini berlaku bagi alat kelengkapan seksi. Dan apakah saudara semua bersedia untuk mengarahkan segala tugas dan pelayanan ini menjadi kemuliaan Tuhan? Yang kedua, apakah saudara sekalian bersedia untuk bersama dengan kami menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pelayanan di Dewan Diakonia? Dan maukah saudara sekalian saya lantik dan saya tetapkan untuk menjadi pelayan tahbisan ataupun non-tahbisan dalam Diakonia HKBP Kebayoran Baru? Jika saudara sekalian bersedia, jawablah, ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan saya untuk melakukannya. Saya adalah hamba Tuhan
yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara sekalian. Maka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bangkitkan dan saya tetapkan saudara menjadi pelayan bersama dengan kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat pelayanan di jajaran diakonia HKBP Kebayoran Baru. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan saudara sekalian. Amin. Ini nanti dibagi semua ya. Menghadap ke depan, panggil perwakilan Koinonia dan Marturia ke sini. 2 atau 3 orang aja, Mang. Udah ya? Sudah cepat. Oke, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah menetapkan dan melantik pengurus-pengurus seksi di tengah-tengah gereja kita yang bersama dengan kami akan melakukan tugas-tugas pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Maka sekarang kami menyerahkannya ke tengah-tengah jemaat. Sambutlah mereka dan kiranya saudara sekalian, jemaat sekalian, berkenan mendoakan mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan ini dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Silakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. 376 yang tadi, persembahan tadi, ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebelum kami menyampaikan selamat hari Minggu, sebagaimana warta tadi, bagi saudara-saudara kami PKM, segeralah melakukan rapat dan tentu akan kita lantik sebagaimana mestinya. Dan sebelum ada pengurus baru, pengurus lama melakukan tugasnya. Saudara-saudara yang di rumah, yang berkebaktian di rumah, kami sapa dan kami sampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ada. Terima kasih lagi.